Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Fereslai Putri dengan NPM 240130100068, mata kuliah Akuntansi Menengah Keuangan 2 dari kelas K. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 1, yaitu laporan arus kas pada Gratika Corporation. Sebelumnya kita tulis kop dari perusahaannya. Gratika untuk laporan arus kas pada periode 31 Desember 2022. Desember 2022. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pada laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas operasional, lalu ada aktivitas investasi, dan juga ada aktivitas pendanaan. Yang pertama kita tuliskan dari aktivitas operasional. Lalu laba bersih. Nah, pada aktivitas operasional itu terdiri dari, kita lihat di informasi neraca dan juga data tambahan terkait tahun 2022. Nah, pada aktivitas operasionalnya itu ada kerugian penjualan dari peralatan. Kerugian penjualan peralatan. Lalu ada keuntungan dari klaim asuransi. Lalu ada beban depresiasi. Selanjutnya ada amortisasi dari hak cipta. Amortisasi. Lalu keuntungan penjualan investasi dari ekuitas. Keuntungan penjualan invest ekuitas. Lalu ada kenaikan dari piutang.
kenaikan piutang, lalu juga ada kenaikan dari persediaan, dan juga yang terakhir ada kenaikan dari utang. Kenaikan utang. Nah, sudah di sini tuh merupakan dari aktivitas-aktivitas operasional. Pertama, kita mencari laba bersih karena di soal itu tidak diketahui langsung berapa laba bersihnya. Nah, untuk kita memasukkan nominalnya itu dari kita lihat pada informasi neraca saldo, kita lihat pada laba ditahan. Nah, laba ditahan pada tahun 2022 itu adalah sebesar 40.750.000. Nah, di sini kita tulis 40.750. Nah, itu dikurangi dengan laba ditahan pada tahun 2021 sebesar 15 juta. 15.000, maaf. Nah, di sini Rp40.750 kita kurangkan dengan 15.000. Maaf. 40.000 hasilnya adalah 25.750. Nah, selanjutnya untuk kerugian penjualan peralatan. Nah, kerugian penjualan peralatan itu nominalnya kita lihat pada data tambahan pada nomor 1, yaitu peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan sebesar 30%. Pada saat pelepasan itu dijual sebesar 2.500. Nah, untuk menentukan nominalnya itu peralatan dengan harga perolehan 11.000. Bentar, ini kita hapus dulu. Aduh, bentar. Jadi ini untuk nomor kita giniin aja. Nah, yaitu peralatan dengan harga perolehan sebesar 11.000. Kita ketik 11.000 itu kita kurangkan 3.300. Nah, 3.300 ini perhitungan dari 11.000, yaitu peralatan 11.000 ini sebesar 30, penyusutan atau disusutkan sebesar 30%. Kita hitung di sini
Nah, ini kita kalikan dengan 30% untuk menghasilkan nominal sebesar 3.300. Nah, 3.300. Nah, selanjutnya 11.000 dikurangi 3.300. Hitung di sini. Itu hasilnya 7.700. Nah, setelah itu 7.700 itu kita kurangkan dengan pada saat pelepasan dijual. Jadi peralatan itu tuh dijual atau dilepaskan atau dijual dengan seharga 2.500. Jadi ini dikurang, kita ketik di sini 2.500. Nah, kita hitung. Jadi 7.700 itu kita kurangkan dengan pelepasan dijualnya itu sebesar 2.500. Hasilnya adalah 5.200. Selanjutnya kita akan menghitung mengenai keuntungan dari klaim asuransinya. Nah, untuk menghitung atau memperoleh nominalnya itu kita lihat pada data tambahan nomor 4. Di sini keterangannya adalah pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransinya atas bangunan tersebut adalah 33.000, itu setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Nah, kita hitung di sini. Jadi klaim asuransi bangunannya itu 33.000. Itu kita tambahkan dengan setelah dikurangi pajak sebesar 4.000, itu kita tambah. Sebesar 4.000. Hasilnya adalah 37.000. Nah, lalu 37.000 ini kita kurangkan lagi. Tapi kita harus menghitung dari klaim dari neraca saldo pada gedung ini kan tahun 2021 itu sebesar 29.750. Nah, kita hitung dulu di sini. 29.750 itu kita kurangkan dengan pada neraca saldo itu akumulasi depresiasi gedung pada tahun 2021 juga itu sebesar 6.000. Nah, ini 29.750 gedung itu kita kurangkan dengan akumulasi depresiasi gedung sebesar 6.000. Hasilnya adalah 23.750. Nah, itu lalu kita kurangkan 37.000 itu kita kurangkan menjadi dengan ini. Hasilnya adalah 13.250. Nah, karena keuntungan klaim asuransi ini tuh mengurangi kas, jadi
kita ketik manual aja ya, berapa ini, 13.250, 13.250. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung untuk beban depresiasi. Jadi pada beban depresiasi ini itu 13 kita hitung atau kita peroleh dari kita menganalisis soal dahulu. Untuk menghitung dari beban depresiasi itu sendiri itu kita lihat, tadi kan kita sudah menghitung kan mengenai pada nomor 1 peralatan dengan harga perolehan 11.000 yang telah disusutkan sebesar 30% pada saat pelepasan itu dijual 2.500. Nah, kita kan tadi sudah menghitung mengenai ini. Kita menghitung akumulasi depresiasinya. Nah, akumulasi depresiasinya itu kita hitung dari peralatan dengan harga perolehan sebesar 11.000 sebesar 11.000 itu kan dikalikan dengan 30%. Tadi kita sudah menghitung adalah hasilnya 3.300. Jadi langsung saja kita tulis di sini 3.300 itu nanti kita kurangkan dengan pada saat pelepasan itu dijual sebesar 2.500. Jadi kita kurangkan, kita tulis dulu 2.500 sini. Oke. Jadi ini ibaratnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 3.300 kita kurangkan dengan penurunan akumulasi depresiasi 2.500 adalah hasilnya 800. Lalu selanjutnya kita menghitung amortisasi dari hak cipta. Nah, untuk menghitungnya itu kita analisis dulu untuk soalnya. Nah, untuk menghitung amortisasi hak cipta itu kita lihat pada neraca saldonya. Jadi hak cipta di sini pada tahun 2021 adalah sebesar 5.250 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.000. Nah, ini kita kurangkan tahun 2021 dan juga 2022 itu kita kurangkan. Jadi 5.250 itu kita kurangkan sebesar 5.000 pada tahun 2022. Hasilnya adalah 250 saja. Nah, lalu kita akan menghitung keuntungan penjualan investasi dari ekuitas. Oke. Di sini kita menghitungnya kita cari ekuitas. Oh, ini 12.250. Jadi untuk menghitung dari keuntungan penjualan investasi ekuitas itu bisa kita lihat langsung dari data tambahan pada nomor 5, yaitu investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan itu telah melakukan penjualan dan juga investasi serupa di masa lalu. Langsung saja kita tulis di sini. Karena ini tuh mengurangi kas, jadi kita ini
Kita langsung tulis sebesar 1.500. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghitung dari kenaikan piutang. Bisa kita lihat pada neraca saldo, yaitu di bagian piutang. Nah, pada tahun 2022 itu sebesar 12.250, itu kita kurangkan dengan cadangan kerugian piutang pada tahun 2022 di neraca saldo juga. Oke, sebesar 3.000. Nah, kita tulis di sini. Ini kita kurangkan. Ini. Hasilnya adalah 9.250. Nah, lalu untuk tahun 2021 adalah sebesar 10.000. Kita hitung juga. 10.000 kita kurangkan dengan cadangan kerugian piutang juga pada tahun 2021 sebesar 4.500. Nah, untuk hasilnya ini kita kurangkan. Yang hasil dari tahun 2022 dan juga 2021 ini kita kurang, hasilnya adalah 3.750. Karena ini tuh mengurangi kas, jadi kita, tapi ini kita langsung aja ya, kita tulis manual 3.750. Mana ya? Titik 1 3.750. Kayak gimana ya, tapi biasa aja deh. 3.750. Oke. Lalu kita akan menghitung mengenai kenaikan dari persediaan. Nah, untuk menghitung kenaikan persediaan itu kita peroleh dari kenaikan. Nah, persediaan pada tahun 2022 sebesar 12.000, itu kita kurangkan dengan persediaan tahun 2021 sebesar 10.000. Jadi kita langsung ketik sini, ini kita kurangkan, hasilnya adalah 2.000. Karena ini tuh mengurangi kas, jadi kita kasih tanda kurung, kita tulis manual. Oke, lalu yang terakhir untuk aktivitas operasional kita ini hitung untuk kenaikan utang. Jadi kenaikan utang itu kita lihat di neraca saldo ya guys. Jadi di sini untuk kenaikan utang pada tahun 2022 adalah sebesar 5.000. Ini kita giniin 5.000, kita kurangi dengan tahun 2021 nya 1.000, langsung kita kurangkan. Nah, oke, sudah. Langsung kita total.
kita taruh di bawah dari nominal laba bersih. Kita total manual aja ya. Ini kita kurangkan dengan ini, kita tambah 800, kita tambah 250, kita kurangkan, kita tambah aja ya. Maaf, salah. Kita hitung ulang lagi. Oke. Kita kurangkan dengan ini, kita tambah. Maaf, misalnya saya juga belajar untuk memahami. Ini kita kurang, kita tambah. Misalnya ya, saya menghitung di kalkulator saja. Salah, ternyata kenaikan piutangnya itu harusnya salah untuk nominalnya. Ternyata 5.000 kita kurangkan 1.000. Kok 4.000 ya? Oh, bentar. Oh, salah. Jadi pada utang tahun 2021 itu ternyata utangnya adalah 4.000 bukan 1.000. Maaf, saya salah fokus. Nah, ini. Oke. Karena saya akan menghitung langsung saja dari kalkulator di HP saya. 5.200 dikurangkan 250, ditambah 800 ditambah 250 dikurangkan dengan 1.500, terus dikurangi lagi 3.750, dikurangi lagi 2.000 ditambah 1.000, hasilnya adalah 13.250. Ini kita kan kegiatan operasional itu mengurangi kas atau mengurangi modal, jadi kita kurung 13.200 210. Nah, selanjutnya kita akan membedakan dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi. Teman-teman, di aktivitas investasi ini itu terdiri dari penjualan investasi ekuitas. Penjualan investasi ekuitas. Lalu ada penjualan peralatan, lalu ada pembelian peralatan,
ada penerimaan klaim asuransi. Penerimaan klaim asuransi. Nah, untuk mendapatkan atau memperoleh nominal dari penjualan investasi ekuitas itu kita peroleh dari, bentar, kita cek soalnya. Penjualan investasi ekuitas. Kita lihat, kita analisis. Kita lihat pada neraca saldonya, yaitu untuk investasi ekuitas non trading. Ini kan sebesar 3.000. Itu di sini nomor 9, 3.000. Kita tambahkan pada, kita lihat di data tambahan pada nomor 5, yaitu investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500. Kita ketik. Nah, ini itu kita tambahkan. Jadi investasi ekuitas kita tambah 3.000, kita tambah dengan 1.500. Sini adalah 4.500. Lalu menghitung penjualan peralatan. Jadi penjualan peralatan itu kita peroleh dari penjualan peralatan kita peroleh dari lupa. Penjualan investasi itu sebesar 2.500. Itu kita lihat dari data tambahan pada nomor 1, yaitu peralatan dengan pada saat pelepasan itu dijual, yaitu sebesar 2.500. Jadi kita langsung saja di sini 2.500. Nah, ternyata kayaknya saya penjualan peralatan sebesar 2.500, lalu ada pembelian peralatan. Jadi untuk pembelian peralatan itu kita hitung dari, sebentar, kita analisis soalnya. Jadi pada soal di neraca saldo ini tuh untuk peralatan pada tahun 2022 sebesar 40.000, dan juga pada tahun 2021 adalah 20.000. Nah, ini itu kita kurangkan pada ini kan 4%. Ini kita kurangkan, hasilnya adalah 20.000. Nah, 20.000 itu kita kan tadi pada data tambahan nomor 1 itu peralatan, mendapat harga perolehan peralatan itu sama saja kayak membeli peralatan sebesar 11.000.
11.000. Hasilnya adalah, nah 20.000 ini kita kurangkan dengan peralatan dengan harga perolehan 11.000 dari data tambahan nomor 1. 11, 20.000 kita tambah dengan harga perolehan sebesar 11.000 adalah 31. Nah, lalu 31 ini kita kurangkan dengan data tambahan pada nomor 6 adalah kas yang berbunyi atau berisikan kas dan juga surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Jadi kita ketik 16.000 itu kita masukkan. Nah 31.000 dikurangi dengan 16.000 dari kas dan juga surat utang jangka panjang, kita kurangkan, hasilnya adalah 15.000. Lalu untuk penerimaan klaim asuransi itu kita peroleh nominalnya itu dari 33.000. Penerimaan klaim asuransi. Oh ya. Nah, di sini kan tadi di nomor 4 itu pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan itu hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut itu 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Nah, di sini itu kita tambahkan. Jadi hasil klaim asuransinya itu sebesar 33.000, kita tambahkan dengan setelah pajaknya kita tambah. Hasilnya adalah 37.000. Lalu kita total. Nah, jadi totalnya adalah 29.000. Dari total dari aktivitas investasinya. Lalu yang terakhir kita akan menghitung untuk aktivitas dari pendanaan. Aktivitas pendanaan. Nah, di aktivitas pendanaan itu sendiri itu ada pembagian dividen. Lalu juga ada pembayaran utang jangka pendek. Utang jangka pendek. Nah, kita akan menghitung untuk pembagian dividennya. Nah, di sini kita langsung lihat pada data tambahan nomor 3.
dividen kas yang dibayarkan adalah sebesar 5.000. Karena pembayaran dividen ini itu mengurangi kas, maka akan kita kurangkan atau kita taruh dalam kurung sebesar 5.000. Nah, untuk pembayaran utang jangka pendeknya, utang jangka pendek itu kita lihat di soal terlebih dahulu, kita analisis utang jangka pendek. Jadi utang jangka pendek pada tahun 2021 itu sebesar 4.000, kita kurangkan dengan pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.000. Ya. Karena ini itu pembayaran utang ini mengurangi kas, jadi kita kurangkan 1.000. Lalu kita total. Nah, lalu ini kita jumlahkan. Kita hitung kenaikan kas, lalu ada kas 1 Januari 2022 dan juga kas 31 Desember 2022. Kas ini kita hitung manual dari kalkulator HP. Nah, kita coba dulu dari sini kalau hitungan saya. Oke. Ini kita kurangi. Oke. Nah, untuk kas pada 1 Januari 2022 ini kita lihat pada neraca saldo yaitu nominal dari kas pada tahun 2021 itu sebesar 23.000. Nah, kita hitung. Kita tambahkan. Jadi untuk
laporan arus kas pada perusahaan Gratika Corporation untuk kas pada 31 Desember 2022 adalah sebesar 58.500. Ini adalah perhitungan akhirnya, yaitu sebesar 58.500. Jadi untuk laporan arus kas Gratika Corporation pada 31 Desember 2022 adalah sebesar 58.500. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai soal nomor 2. Jadi kita baca dulu soalnya. Jadi Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan juga koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Jadi pada nomor 1, Caki itu tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut, yaitu pada 31 Desember tahun 2021 sebesar 6.500, 31 Desember 2022 sebesar 5.500. Di sini langsung saja kita titik nomor 1. Langsung saja kita ke jurnalnya, yaitu laba ditahan pada utang komisi penjualan dan juga beban komisi penjualan. Untuk laba ditahan itu kita dari pada tahun Desember tahun 2021 sebesar 6.500. Nah, sedangkan untuk utang komisi penjualannya adalah 5.500. Nah, untuk beban komisi penjualannya itu adalah selisih dari laba ditahan dikurangi dari utang komisi penjualan sebesar 1 juta. Lalu selanjutnya yaitu kita pada nomor 2 kita baca soalnya dulu. Dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir itu tidak benar sebagai berikut. Jadi Caki itu telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut, yaitu pada Desember 31 2020 understate 26 juta, untuk tahun 2021 29 juta, untuk tahun 2022 overstate 16.700.000. Pertama kita akan membuat itu. Jadi kita tulis di sini ada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Kita catat di sini persediaan
awal, bentar. Persediaan awal, persediaan akhir tahun 2020, 2021 dan juga 2022. Di sini perlu diketahui bahwa persediaan akhir di tahun 2021 itu tidak ada persediaan awalnya. Jadi langsung kita 26 juta ini tuh kita taruh ke dalam persediaan akhir. 26 juta. Nah, 26 juta persediaan akhir di tahun 2020 ini menjadi persediaan awal di tahun 2021. Nah, sedangkan untuk persediaan akhir pada tahun 2021 itu sebesar 29 juta. Ini nanti kita kurangkan ya. Oke. 29 juta pada persediaan akhir 2021 itu akan menjadi persediaan awal juga di tahun 2022. Kita ketik 29 juta. Nah, di sini di soal itu pada Desember 31 2022 first state sebesar 16.700. Ini adalah persediaan akhir pada tahun 2022. 16.700. Ini kita jumlahkan atau kita itu ya. Kita hitung. Ini tetap menjadi 26 juta. Ini kita kurangkan. Salah. Maaf. Ini hasilnya adalah 3 juta. Nah, pada tahun 2022 ini tuh kita jumlahkan, yaitu persediaan awal dan juga persediaan akhir. Kita jumlahkan. Kita tambah. Hasilnya adalah 45.700.000. Langsung kita ke jurnalnya. Yaitu di sini jurnalnya adalah HPP sebesar 45.700 pada laba ditahan
laba ditahannya adalah sebesar 29 juta. Pada persediaan sebesar 16.700.000. Lalu kita akan ke soal nomor 3. Jadi, pada soal nomor 3, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki itu memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line. Nah, peralatan tersebut itu memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai saldo menurun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi di sini kita akan mencari nilai bukunya. Nilai buku. Karena belum. Nah, di sini kan ada keterangan peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta. Jadi kita ketik harga perolehan 100 juta lalu di sini kan terdapat keterangan bahwa beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda itu sebesar 36 juta. Ini tuh merupakan depresiasi atau penyusutan sebelum tahun 2022. Jadi kita tulis depresiasi sebelum 2022. Mari kita pindah dulu. Ini sebesar 36 juta. Sudah ada di soal. Nah, jadi untuk nilai bukunya itu adalah harga perolehan dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan sebelum tahun 2022 adalah sebesar 64 juta. Nah, kan di sini diterangkan bahwa peralatan itu memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Karena sudah digunakan dari tahun 2020 ke 2022 itu merupakan 2 tahun. Jadi sisa umurnya itu adalah 10 tahun dikurangi 2 tahun adalah 8 tahun. Langsung saja
langsung saja kita hitung. Kita hapus. Nah, 64.000 langsung saja kita bagikan 8 sebagai nilai depresiasinya. Untuk depresiasinya adalah sebesar 8 juta. Nah, selanjutnya, maaf tadi lagi azan. Oke. Jadi 8 juta ini merupakan depresiasi yang sebenarnya. Depresiasi sebenarnya. Ini sebesar 8 juta ini kita lanjut. Oke. Nah, di keterangan soal ini tuh ternyata Caki tuh telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 itu sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi sebelumnya itu ternyata sudah dicatat depresiasi yang telah sudah dicatat itu sebesar 12.800.000. Nah, maka kita akan selisihkan. Jadi, selisih dari 8 juta kurangi dengan, maaf, ternyata ini kelebihan 0. Oke, maaf. Kita selisihkan. Nah, selisihnya adalah 4.800.000. Karena ini tuh kan minus atau selisih. Jadi akumulasi depresiasi peralatan kita taruh di dalam debit. Akumulasi depresiasi peralatan kita taruh di sebelah debit. Sedangkan untuk beban depresiasi kita taruh di sebelah kredit sebesar 4.800.000.
800. Oke. Jadi akumulasi depresiasi peralatan pada beban depresiasi. Selanjutnya pada soal nomor 4. Sebelum tahun 2022, Caki itu mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Caki itu mengubah metode pencatatan menjadi metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, Caki itu tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Jadi, kita salin dulu di sini untuk metode percentage of completion dan juga cost recovery. Sebentar. Di sini sebesar 150.000 dan pada tahun 2022 itu 60 juta. Sedangkan untuk cost recovery pada tahun 2021 105 juta. Pada tahun 2022 itu 20 juta. Ini tuh kita selisihkan jadi selisih dari dalam 45 juta. Oke. 10 juta. Nah, di sini terdapat keterangan atau dampak tarif pajak penghasilan adalah 40%. Jadi ini tuh merupakan setelah perhitungan kita terkena tarif pajaknya sebesar 40%. Jadi 45 kita kalikan dengan 40%. Isinya adalah 18 juta. Untuk tahun 2022 kita kalikan 40%, hasilnya adalah 16 juta. Maka untuk selisihnya yaitu selisih ini kita hitung selisih dari percentage of completion dikurangi cost recovery, kita kurangkan lagi dengan dampak yang sudah terkena tarif pajak. Oke.
Nah, di sini untuk jurnalnya adalah ini merupakan sudah perhitungannya. Kita saya rapikan dulu. Nggak bisa ya. Nah, untuk jurnalnya adalah konstruksi si dalam proses pada pajak tanggungan pada laba ditahan. Konstruksi dalam proses sebesar 45 juta. Kita ambil dari selisih percentage of completion dikurangi cost recovery sebesar 40 juta. Untuk pajak tangguhannya ini kita ambil dari 18 juta. Dan 15 juta sini ya. 18 juta. Dan untuk laba ditahannya sebesar 27 juta. Sudah, ini merupakan hasil pembahasan dari soal 1 sampai soal 2. Sekian penjelasan dari soal 1 dan juga soal 2 akuntansi menengah keuangan 2 dari saya Nurja Fresla Putri. Apabila ada kesalahan dalam ucapan atau ketidakjelasan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.